Tahun 2024 ini luar biasa sekali ya kasus DBD di Klaten. Iya. Tahun lalu kita mencatatkan di angka 308 dengan 14 kematian, tapi tahun ini luar biasa sekali. Sampai dengan minggu ke-46 kita punya 1174 kasus dengan 31 kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Rima Alfionita Septi di podcast Instan Informasi seputar Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Pada kesempatan pagi ini, kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan secara aktual. Tentunya di sini saya tidak sendirian ya Sobat Sehat. Saya bersama Ibu Wahyuning Nugraheni SKM MKM. Monggo Ibu Nuning bisa perkenalan terlebih dahulu. Hai Sobat Sehat, tadi sudah dikenalin ya sama Mbak Rima. Kalau nama panggilan saya Nuning, jadi nama panggilan saya Nuning. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, khususnya di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Baik, sudah berkenalan ya Sobat Sehat. Jadi langsung saja kita membahas tentang DBD ya Bu, DBD dan cikungunya ya. Baik, untuk perkembangan sendiri demam berdarah di Kabupaten Klaten dan cikungunya pada hari ini seperti apa Bu? Oke, tahun 2024 ini luar biasa sekali ya kasus DBD di Klaten. Iya. Tahun lalu kita mencatatkan di angka 308 dengan 14 kematian, tapi tahun ini luar biasa sekali. Sampai dengan minggu ke-46 kita punya 1174 kasus dengan 31 kematian. Kita sudah naik, kematian sudah 2 kali lebih, secara kasus kita sudah 3 kali juga lebih lah dibandingkan tahun lalu. Kemudian cikungunya ini 1 bulan terakhir ini juga cukup banyak daerah-daerah yang melaporkan adanya kasus cikungunya. Wah. Jadi cikungunya dan demam berdarah ini sekarang lagi marak ya Bu ya di Kabupaten Klaten ini. Cikungunya terutama yang pada 1 bulanan ini dia itu masih tinggi. Kalau demam berdarah sebenarnya kalau secara tren gitu ya 1 bulan lalu itu sudah mulai penurunan ya. Jadi ada tren mingguan dan itu sebenarnya sudah mengalami penurunan, tapi memang di 2 minggu terakhir ini juga mulai nih meningkat ini. Ini juga sekarang mulai ya. Musim penghujan lagi kan ya. Ini juga lumayan ini terjadi peningkatan kasus juga ini ya. Musim penghujan dan banyak genangan-genangan air gitu ya Bu ya. Jadi lebih banyak kasus demam berdarah ya untuk saat ini. Hujan ditambah sampah mungkin ya. Oh iya, sampah. Sekarang sampah itu bisa jadi misalnya nih tempat minum air, gelas bekas minum air. Misalnya sekarang banyak nih teh jumbo atau mungkin kemasan air mineral kena hujan, kemudian ada genangan sehingga bisa menjadi tempat pendokan nyamuk. Banyak nyamuk, otomatis resiko penularannya menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi kembali ke diri kita ya Bu ya. Jadi kita yang harus lebih aware gitu ya sama lingkungan kita. Kemudian berdasarkan kasus DBD pada pertengahan tahun 2024 ini ya Bu ya, kemarin di Kabupaten Klaten kan menempati di posisi kedua nasional ya Bu ya, benar ya? Kasus DBD terbanyak, kira-kira itu penyebabnya apa Bu? Iya, memang sebuah situasi yang nomor 2 nih gitu ya. Biasanya nomor 2 itu wah besar, ranking 2 gitu. Nasional lagi. Ya, tapi ternyata ini adalah situasi yang tidak mengenakan karena Klaten itu masuk di peringkat 2 kematian terbanyak di Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia. Banyaknya kematian ini sebenarnya kalau kita lihat ada dari beberapa faktor ya. Pertama, dari sisi masyarakat itu sendiri, dari sisi masyarakat, keterlambatan untuk datang ke pelayanan kesehatan.
kemudian kesadaran ini sudah gejalanya jane wis sudah berat gitu ya. Sudah mengalami demam, pusing, mual seperti itu ya, sudah muncul ruam tapi tidak segera gitu ya. Jadi ini juga mungkin panas biasa gitu panas ya. Biasa. Atau mungkin kadang-kadang konsep sehat dan sakit orang itu juga berbeda. Ini durung ambruk ngono ki. Ya wis durung teko ning rumah sakit kayak seperti itu ya. Tuh. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan sendiri. Jadi kemarin kita lihat juga ada beberapa kasus yang ini datang dengan gangguan lambung nih gitu ya. Tapi kemudian dipulangkan gitu untuk sementara. Ternyata kemudian terjadi perburukan segera gitu. Karena mungkin juga kaitannya dengan jenis virus DBD sendiri ya. Gitu. Kemudian tadi terkait dengan jenis virusnya itu. Jadi di Klaten itu sudah kita lakukan penelitian dan hasilnya adalah sebagian besar kasus di Kabupaten Klaten adalah serotipe-nya adalah DENVI 2 dan 3. Jadi sebagai informasi gitu ya. Jadi virus dengue sendiri itu sebenarnya bisa dipecah lagi gitu ya. Ada DENVI 1, 2, 3 dan 4. Dan berdasarkan banyak sekali ya, dan berdasarkan penelitian kemarin ternyata yang mendominasi adalah DENVI 2 dan 3. Sementara padahal ini ya dua serotype virus ini gitu ya, itu adalah yang menimbulkan tingkat keparahan dan tingkat persebaran kasus yang tinggi. Jadi dua serotype ini memang diprediksi bisa menimbulkan KLB. Baik. Kemudian apa kiranya yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi ledakan seperti tahun 2024 ini? Dalam pencegahan DBD, tetap kunci utamanya adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Tujuannya adalah untuk memberantas jentik atau uget-uget gitu ya, kalau masyarakat bilang ya, uget-uget, Aedes aegypti. Kenapa kok ini jadi satu hal yang penting, karena tadi DB itu kan penularannya lewat nyamuk ya. Nek rano nyamuk lah ya reneng DBD. Rano DBD. Nah, saiki nyamuk dari mana tuh asalnya? Nyamuk itu asalnya dari jentik kan. Dan kalau kita nih misalnya nih tak tanya Mbak Rima Genti gitu ya. Misalnya di ruangan ini gitu ya. Saya sebarkan 10 ekor nyamuk. Sama ada di bak mandi saya sebarkan 200 jentik. Mbak Rima milih mana? Ngoyak nyamuk apa ngoyak jentik? Ngoyak jentik. Oke, berarti kan lebih mudah itu memberantas jentik timbang nyamuk, karena tadi jentik itu rasa mabur, langgone ya gur ning kono tok. Dan jentiknya Aedes aegypti itu jadi ya bisa diprediksi dia tempatnya di mana ya. Pasti di tempat air yang bersih jernih. Karena nyamuk piyayi nggih Bu, Aedes aegypti itu. Sing darah biru mungkin ya nek ya kali ya. Jadi kan adanya di tempat penampungan air yang bersih ya, gentong, dalam rumah ya neng di mana itu bak mandi. Misalnya di luar itu bisa jadi sih, di luar bisa ya air hujan, air hujan itu termasuk air bersih loh. Sehingga misalnya tadi yang saya cerita di awal, ada bekas minum es teh jumbo kosong toh, terus habis itu kena air. Nah, airnya nanti lama-lama kan misalnya ya awalnya mungkin rada jenih-jenih gitu ya, karena lama kan mengendap juga kan ya. Nah itu nanti bisa untuk tempat bertelur nyamuk. Jadi lebih mudah ngoyak jentik timbang ngoyak nyamuk. Karena rano jentik, rano nyamuk, rano DBD. Gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian kan banyak nih ya Bu ya. Misal ada kasus di masyarakat. Mereka langsung berpikiran, wah iki harus di fogging seperti itu ya Bu. Nah itu kira-kira gimana Bu? Fogging itu apakah efektif untuk mencegah demam berdarah itu sendiri atau seperti apa? Fogging itu fungsinya adalah untuk membunuh vektor. Vektor dalam hal ini adalah dalam demam berdarah nyamuk ya, nyamuk Aedes. Yang bisa dibunuh melalui fogging adalah nyamuknya.
Sementara jentik gitu ya, Iya. misalnya nih, saya nyemprot nih di satu rumah ini, di bak mandi ada jentiknya, itu jentiknya nggak mati. Jadi yang mati hanya nyamuk. Nyamuk dewasa ya, Bu, Nyamuknya ya. pun yang terkena insektisida. Insektisidanya yang tadi ya Oke. bisa melalui asap tadi, atau yang sekarang kita lakukan adalah dengan fogging yang berbasis air. Tuh. Jadi yang mati hanya nyamuk dewasa saja, jentiknya tidak. Sehingga misalnya sekarang jam 7 kita fogging, Iya. nyamuknya mati nih gitu ya. Tapi jentiknya tidak bersihkan. Lah sama saja nanti jam 9 bisa jadi nih muncul nyamuk lagi gitu. Sehingga sekali lagi fogging itu bukan tindakan pencegahan. Fogging kita lakukan dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti pertama harus ada kasus nih. Jadi kalau hanya iki lo jarian neng DBD, kalau di masyarakat sok gitu ya. Iya. Jadi lo neng kono jarian neng 10 kasus, padahal ketika kita lihat janjane lo raeneng, atau mungkin hanya 1-2 kasus bukan DBD tapi namanya DD, demam dengue, seperti itu. Kemudian harus ada penularan. Dan ABJ memang atau angka bebas jentik memang harus di bawah 95. Tapi pada saat fogging harus sudah bersih semua, tidak ada jentik nyamuk. Jadi sama saja tadi yang saya cerita, nek jam itu di fogging, jam 09.00 muncul lagi gitu bisa ya, jadi karena tadi kan tidak di. Berarti harus kerja bakti dulu baru bisa di fogging gitu ya, Bu, ya. Tapi sekali lagi fogging itu bukan tindakan pencegahan ya. Itu kita lakukan ketika pada kriteria-kriteria tertentu. Jadi masyarakat mohon jangan jadi enak kasusnya njaluk fogging. Nek ora di fogging ra mantep ngono ta ya. Cuma nek ora ning kebule gitu kita iki ora mantep, kata kurang heboh gitu ya. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah dengan memberantas jentik. Nek ra ning jentik iki renek nyamuk. Nggih, baik. Kemudian untuk selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan PSN secara mandiri, PSN pemberantasan sarang nyamuk. Itu secara mandiri. Berarti harus sesuai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri ya, Bu ya. Ya. Jadi namanya nyamuk itu kan dia nggak punya nggak punya enggak ya, jenenge namanya apa ya, dheweke kan ya toko mlayu-mlayu gitu ya. Iya. Dheweke nggak ngerti ya, misalnya aku manggone kudu ning kene ya gitu, ning omah iki ra entuk dolan gitu kan, dia juga tahu kayak gitu ya. Sehingga namanya pemberantasan sarang nyamuk memang harusnya dilakukan secara bersama, karena tadi nyamuk itu bisa terbang mana-mana gitu. Sekarang si rumah Bapak A gitu bersih, kemudian sebelahnya Bapak B banyak jentiknya. Lah kan podo wae iki mengko. Bapak B ternyata ternak nyamuk, nanti nyamuknya juga pindah ke rumahnya Bapak A. Main ke gitu rumah ya. tetangga gitu. Jadi tadi kenapa namanya PSN serentak bersama itu seperti itu. Jadi resek siji resek kabeh. Nah, kemudian masyarakat itu juga harus secara sadar untuk bisa melakukan pemberantasan jentik secara mandiri. Jadi setiap minimal seminggu sekali lah ya, itu dilakukan pemberantasan jentik di rumahnya. Bisa dilihatlah, maksudnya masyarakat itu tahu ya, ada di bak mandi. Dan yang justru yang sering kami temui itu tidak hanya di bak mandi ya, tapi di tataan dispenser. Tatakan dispenser. Jadi kan kadang-kadang kalau dispensernya anak-anak ya kan pokok pencet gitu ya, terus gitu ya, luber gitu ya. Okay. Nah itu tuh kita sering sekali itu menemukan ada di situ. Kemudian juga yang di luar rumah ya, kalau yang barang-barang tidak terpakai yang mbok yo wis dilempit dadi duit maksudnya ya, kan bisa ini dijual, didaur ulang seperti itu ya. Itu daripada nanti jadi kena air gitu. Yang paling susah dari luar rumah itu nek saya sing sok gemes itu adalah ban. Ban itu piye ya? Berdirikan juga nampung air, ditaruh tidur juga gitu ya. Jadi seandainya nanti ada ban bekas diopke gitu, jangan sampai kena air hujan gitu ya. Itu masyarakat secara mandiri, dan sebenarnya dari tingkat RT pun bisa loh melakukan kegiatan pemantauan jentik ke warganya gitu ya, secara swadaya. Jadi kalau di
bapak-bapak kan Iya. mungkin ya masih banyak yang ada ronda. Oh, iya, Jadi ronda ronda. itu lah piket ya, Iya, piket. bapak-bapak piket jaga keamanan. Nah sekarang bisa jadi nih ronda jentik nih ibu-ibu. Jadi dibuat jadwal. Paling kan ya seminggu sekali ya. Iya. Nanti paling dia dapat catatan ya 2-3 bulan sekali gitu. Jadi seminggu sekali ibu-ibu itu Muter. keliling ke wilayah Ke kerja wilayah. RT-nya masing-masing gitu. Nanti dilihat sama kemudian dielingke tetangganya. Ayo nek punya belum bersih untuk membersihkan seperti itu. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan secara mandiri dekat sendiri. Tapi kalau PSN itu kan bisa dilakukan sama bukader ya Bu ya. Ada juga kan Bu ya, yang bukader keliling setiap bulan atau setiap minggu begitu bisa ya Bu ya? Oke, bisa juga. Itu kan biasanya pakai kader Jumantik ya. Oh, kader Tapi yang tadi saya matur kenapa ada ronda jentik RT gitu ya. Mungkin kalau mungkin kalau bukader itu kan satu RT satu ya mesake nek ndak minggu keliling gitu. Sebenarnya itu juga bisa ibu-ibu kita gerak ke ibu-ibu yang lain gitu. Jadi biar ibu-ibu satu dia juga punya perhatian kepada kebersihan lingkungannya sendiri. Ya, baik. Kemudian kewaspadaan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk kasus DBD dan cikungunya ini, Bu? Ya, kewaspadaannya tadi kita sudah bicara banyak soal jentik ya, tentang PSN lingkungan tadi sudah. Sekarang terkait dengan gejalanya saja. Oh, gejala. Jadi apabila mengalami gejala DBD seperti demam gitu ya, demam DBD itu kayak pelana kuda. Jadi nanti 3 hari naik, hari keempat mulai turun. Tapi turunnya itu janjane loh kalau dia memang DBD turunnya itu malah janjane itu pada masa kritis ya. Jadi harus diwaspadai betul. Jadi misalnya ada anak demam itu turun, wah demamnya turun nih, dilihat dulu anaknya ini demam turun tapi sehat apa enggak. Misalnya, oh demam turun dia mau maem banyak, sudah mau maem minum, lari-lari, dolan, kayak gitu-gitu kan enggak apa-apa ya. Tapi ketika demam turun tapi kok ngelentruk gitu ya, kadang maam juga nggak mau kayak gitu. Nah itu harus diwaspadai betul, itu jangan-jangan dia ada di masa kritis. Jadi ketika ada gejala demam, kemudian ada gejala tambahan seperti nyeri sendi, nyeri otot, kemudian pusing, apalagi sampai mual, muntah, muncul ruam, itu segera datang ke pelayanan kesehatan. Bisa ke puskesmas, bisa juga segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi kok misalnya di daerah sekitarnya ya, tinggal rumahnya itu ya, atau misalnya di lingkungan sekolahnya gitu, kalau masih anak-anak itu ada yang wah dicurigai dia sakit DBD, itu juga harus segera gitu ya. Kemudian sampaikan kepada petugas kesehatannya terkait dengan kondisi lingkungan di wilayahnya. Itu jadi membuat petugas kesehatan itu ini gejala seperti ini, kemudian ada faktor resiko sehingga bisa cepat mengambil keputusan bagi petugas kesehatan itu sendiri. Kalau untuk di sekolah ini Bu, biasanya kan anak-anak suka main di kebun ya. Kan sekolahan pasti ada pekarangan. Nah ini kalau di sekolahan ada PSN, maksudnya petugas yang memantau jentik nggak Bu biasanya? Saya jadi ingat sesuatu ini. Kemarin hasil analisa kami ya terkait dengan kasus DBD yang ada di Kabupaten Klaten. Itu kelompok umur terbanyak yang mengalami kasus DBD adalah di usia 5-14 tahun. 5-14 tahun. Otomatis ini ada di usia PAUD mungkin ya, PAUD sudah TK, bukan PAUD ya, berarti apa? TKB mungkin ya. TKB mungkin ya, TKA, TKB, kemudian SD 1 sampai kelas 6, kemudian mungkin ada juga yang sudah mulai seusia SMP ya. Nah, jadi memang lingkungan sekolah itu juga harus bersih nih gitu ya, biar anak-anak juga terhindar gini dari sebenarnya nggak cuma DBD ya, mungkin banyak juga penyakit yang lain gitu ya. Tapi yang jelas juga harus menjaga lingkungan sekolah. Nah, di sekolah sebenarnya juga bisa dilakukan ada Jumantik.
Ada juru petugasnya pemantau itu, Bu? jentik sekolah. Ini sebenarnya dari sekolah ini bisa nih mulai menggerakkan siswanya ya agar juga melakukan pemantauan jentik di wilayah sekolah, misalnya di bak mandi seperti itu ya. Mana lagi kalau anak sekolah ya? Ada tampungan cuci tangan mungkin kali ya. Tampungan di cuci sekolah. tangan, terus pot. Oh ya, pot yang ya, di oke. apa ada tataannya itu ya seperti itu. Jadi anak-anak itu juga biar diajarkan untuk perhatian untuk menjaga sama kebersihan lingkungan, terkait dengan DBD, otomatis terkait pemberantasan jentik gitu ya. Nah, harapan saya loh nih, ketika anak-anak itu sudah paham, sudah sadar gitu, besok nek sesuk dewasa dia itu wis orang angel. Nah sekarang ngajari orang dewasa itu kan lebih susah ya. Kalau sekarang kita didik sejak kecil itu ya, sejak usia sekolah itu kan kedepannya kan jauh lebih baik, lebih enak. apalagi besok bisa jadi kader-kader jumantik mereka itu kalau sudah dewasa ya. Berarti siswanya ya Bu yang harus ini turun langsung untuk PSN ya kalau di sekolah. Kalau untuk misalnya membersihkan kayak rumput gitu ya mungkin bisa yang dewasa, tapi yang jelas siswa itu juga harus diajarkan untuk memantau jentik di sekolah. Ya. Baik, terima kasih Bu Nuning atas informasinya tentang demam berdarah. Baik, Sobat Sehat, gimana? Cukup memberikan informasi yang sangat jelas dan detail ya dari Ibu Nuning. Baik, mungkin ada harapan atau saran untuk masyarakat, Bu, untuk kedepannya seperti apa gitu? Ya, dalam pemberantasan demam berdarah yang paling utama sekali lagi adalah pemberantasan jentik ya. Apalagi kemarin ini sudah terjadi transovarial, jadi sudah terjadi penularan virus dari induk nyamuk ke anaknya, sehingga nanti kalau ini netes ini anaknya ini dia sudah mengandung virus dengue, sehingga monggo semua masyarakat kita himbau untuk selalu melakukan pemberantasan jentik baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Kemudian apabila mengalami gejala demam berdarah segera datang ke pelayanan kesehatan. Baik itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas gitu ya, sehingga bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Seperti itu. Ya, baik. Ya, saya cukupkan ya Bu. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih ya Ibu Nuning atas informasinya. Cukup sekian Sobat Sehat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.